Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niko Mawidastri. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D4 Kebidanan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan topik yang berjudul bagaimana konsep role model bidan dalam pelayanan kebidanan. Konsep adalah penopang sebuah teori yang menjelaskan tentang suatu teori yang dapat diuji melalui observasi atau penelitian. Sedangkan model adalah contoh atau peraga untuk menggambarkan sesuatu. Role teori atau teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu, dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Role model atau model peranan adalah seorang yang tingkah lakunya kita contoh, kita tiru, dan kita ikuti. Jadi kesimpulan dari saya adalah konsep role model adalah teori-teori yang menjelaskan bagaimana seseorang bidan menjalani tugas atau peran profesinya sebagai bidan dalam memberikan pelayanan. Sebelum masuk pada materi role teori atau peran role, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai definisi kebidanan, pelayanan kebidanan, serta pendidikan kebidanan. Kebidanan merupakan ilmu yang terbentuk dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dalam pelayanan kebidanan, meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa prakonsepsi, konsepsi, masa hamil, ibu bersalin, postpartum, dan bayi baru lahir. Nah, selanjutnya yaitu sedikit materi mengenai pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya ibu dan anak. Pelayanan kebidanan yang tepat akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu dan bayinya. Pelayanan kebidanan meliputi 1. Layanan kebidanan primer, yaitu layanan kebidanan yang diberikan sepenuhnya atas tanggung jawab bidan. 2. Layanan kolaborasi, yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim secara bersama-sama dengan profesi lain dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Nah, layanan rujukan, yaitu pengalihan tanggung jawab layanan oleh bidan kepada sistem layanan yang lebih tinggi atau yang lebih kompeten, ataupun pengambilan alihan tanggung jawab pelayanan atau penerima rujukan dari penolongan persalinan lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai role model atau peran model. Setiap orang pasti memiliki peran dalam kehidupannya. Contohnya di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus tersebut tentunya akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai dosen, peran sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi, teori peran atau role teori adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu. Dan dalam posisinya sebagai tokoh itu, ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role memiliki beberapa bagian, yaitu 1. Peranan nyata atau unacted role adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan sesuatu peranan tertentu. Yang kedua yaitu peranan yang akan dianjurkan atau prescribed role adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. Yang ketiga yaitu peranan konflik atau role konflik adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat yaitu kesenjangan peranan atau role distance adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
Yang kelima yaitu kegagalan peran atau role failure, adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Yang keenam yaitu model peranan atau role model, adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, kita tiru, dan kita ikuti. Tujuh adalah rangkaian atau lingkup peranan atau role set, adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan peranannya. Ketegangan peranan atau role strain adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.